Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Setelah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan pada kesempatan ini kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk menghadiri undangan kegiatan diseminasi budaya positif. Shalawat beserta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Shalawat dan salam tersebut mudah-mudahan sampai kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'innya, juga termasuk kita yang senantiasa selalu mengikuti jejak langkah beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya mohon maaf telah mengganggu aktivitas bapak-bapak dan ibu-ibu, juga telah meluangkan waktu untuk kegiatan diseminasi positif ini. Mungkin agar tidak terlalu banyak menyita waktu, kita mulai saja kegiatan ini. Oh iya, coba. Terlebih dahulu saya ucapkan salam guru berkah. Semoga kita selalu sehat dan bahagia. Bapak dan Ibu, perkenalkan dulu, saya Coach Koswara, CGP Angkatan 7 Tegal. Fotonya lumayan ganteng, seganteng yang sekarang, tapi baru saya dan istri saya yang tahu. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini mengenai budaya positif. Di antaranya ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, lalu motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Itu yang akan kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu aktif dalam berinteraksi dengan kami. Dan sebelumnya saya mohon maaf, mungkin dalam penyampaian tidak tidak tertata sesuai dengan apa yang saya inginkan. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu memahami apa yang saya sampaikan. Bapak dan Ibu sekalian, kita awali dengan yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Teori kontrol atau teori pilihan, kata bahasa kerennya choice control atau perubahan paradigma. Nah, yang pertama, guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah akan menguatkan karakter. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, mungkin kita mengetahui atau mungkin telah kita sering laksanakan, sering kita lakukan, bahwa dalam pembelajaran kita bisa merasa bahwa murid itu bisa kita kontrol. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Kita bisa mengontrol murid? Bisa? Bisa. Kemudian ketika kita memberikan penguatan positif, efektif dan bermanfaat, apakah seperti itu? Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah,
akan menguatkan karakter. Apakah memang seperti itu? Kemudian orang dewasa, mungkin di sini kita sebagai pendidik mungkin memiliki hak untuk memaksa kepada anak didik kita. Apakah seperti itu? Seperti itu? Dan ternyata itu hanyalah ilusi. Itu menurut teori kontrol. Jadi kita ketika menyebutkan bahwa kita bisa mengontrol murid, itu sebenarnya hanya ilusi kita. Nah, apa yang harus menjadi perubahan? Yang menjadi perubahan, kita jangan memikirkan bahwa kita bisa mengontrol murid. Karena murid itu merupakan suatu individu yang mempunyai karakteristik masing-masing. Kemudian penguatan positif juga akan efektif dan bermanfaat. Itu juga hanya ilusi. Jadi hanya pikiran kita sekarang. Kritik dan membuat orang merasa bersalah juga akan menguatkan karakter. Dan yang terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apa kita sering memaksa kepada anak untuk melakukan sesuatu? Sering ya? Itu yang saya alami. Tapi sebenarnya itu hanyalah ilusi. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut strategi Kapi, prinsipal central leadership pada tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, maka ubahlah sikap atau perilakuan. Jadi kita yang mengubah, ya, perilaku kita akan berubah. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, mengubah paradigma kita. Itu skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentang realitas. Nah, seperti yang tadi, ada stimulus respon dan juga teori kontrol. Saya telah sebutkan tadi bahwa yang tadi saya sebutkan itu hanya sebatas kontrol saja atau sebatas ilusi. Tidak seharusnya atau tidak semestinya itu menyatakan bahwa fakta. Yang pertama, kita memandang bahwa realitas kebutuhan kita itu sama. Padahal menurut teori kontrol itu berbeda. Mungkin kebutuhan antara si A dengan si B agak sedikit sama, tapi padahal itu intinya berbeda. Kemudian semua orang yang melihat hal yang sama. Nah, untuk teori kontrol, maka kita berpikir adalah semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Biasanya kita menginginkan anak didik kita harus seperti itu. Tapi menurut teori kontrol, kita harus berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu mungkin yang biasa kita pahami, bahwa ketika anak melakukan suatu kesalahan itu adalah sebuah perilaku buruk, atau perilaku buruk kita memandangnya sebagai suatu kesalahan. Padahal menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, baik itu yang baik ataupun yang mungkin berperilaku negatif, semuanya mempunyai tujuan. Kemudian dalam teori stimulus respon, kita memikirkan atau kita berpandangan bahwa orang lain bisa mengontrol kita. Padahal menurut kontrol itu adalah kita mengontrol diri sendiri. Jadi hanya kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Selanjutnya kita pun bisa berpikiran bahwa kita bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ketika kita anak, ternyata anak tersebut mungkin tidak mau, maka kita paksa. Itu menurut teori stimulus respon, dan mungkin sering kita lakukan. Ketika kita menginginkan anak berbuat sesuatu, anak tersebut tidak mau setelah dibujuk, tapi anak tetap tidak mau, maka kita mungkin sering melaksanakan pemaksaan. Nah, di sini
pada teori stimulus, pada teori kontrol, kolaborasi, dan konsensus dapat menciptakan hal-hal yang baik. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Itu dalam stimulus respon. Seharusnya kita berpandangan kita harus berpikir menang dan menang. Jadi ada yang kalah dalam suatu kasus. Selanjutnya kita mempelajari mengenai disiplin positif. Mungkin Bapak dan Ibu sering mendengar apa itu disiplin positif. Disiplin positif ini bisa dikaitkan atau sering kita kaitkan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan dan hukuman. Biasanya seseorang dikatakan berdisiplin jika selalu bertindak sesuai peraturan. Nah, maka sebenarnya dari disiplin positif itu apa? Nah, ini yang dimaksud bahwa disiplin positif itu sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia yang dimaksud adalah nilai-nilai kebajikan atau virtues yang universal atau berlaku secara umum. Itu tidak berbatas dengan suku bangsa, agama, negara. Yang namanya virtues atau nilai kebajikan tersebut berlaku di mana-mana dan sama. Selanjutnya disiplin positif juga bisa diartikan bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi ketika kita bertindak, kita akan berpikirkan apakah ini baik atau tidak. Nah, ketika baik atau harus dilakukan, maka tindakan tersebut berlandaskan kepada nilai-nilai yang kita hargai. Lalu di sini juga dikatakan bahwa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi telah disinggung mengenai kebijakan tadi. Pada intinya tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi setiap perilaku diharapkan bukan karena pemaksaan atau dorongan dari luar yang bersifat eksternal, tapi lebih kepada bersifat yang datangnya dari sendiri, menghargai nilai-nilai kebajikan yang berlaku di masyarakat, sehingga disiplin positif tersebut dapat tumbuh. Selanjutnya, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Telah saya singgung tadi, nilai-nilai kebajikan universal tersebut itu nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Bapak-bapak dan ibu, kita mungkin telah mengetahui bahwa mungkin kalau kita berpikir satu nilai, contohnya saling menghormati. Apakah mungkin Indonesia saling menghormati itu baik? Jelas baik. Bagaimana di Amerika? Apakah saling menghormati itu baik? Juga baik. Setiap daerah, setiap negara, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, menyatakan bahwa saling menghormati tersebut adalah suatu kebaikan atau suatu kebajikan. Saling menyayangi, keselamatan, dan lebih banyak lagi. Itu yang maksud dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi pada intinya nilai yang berlaku atau nilai kebajikan yang berlaku secara umum. Contoh nilai-nilai kebajikan dalam institusi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Nilai kebajikan apa yang ditanamkan di sana? Ini beriman, bertakwa kepada Tuhan yang besar dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang terdapat dalam institusi profil pelajar Pancasila. Bagaimana dengan yang lain? Kita akan bandingkan. Menurut IPO atau Primary Leadership Program, nah ini nilai kebajikan: toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri. Nah, di sana ada mandiri. Di profil pelajar Pancasila ada mandiri. Di PYP juga ada mandiri.
Jadi berlaku secara umum. Percaya diri juga, komitmen. Nah, bagaimana dengan the seven essential virtues? Empati, mempunyai rasa kepada orang lain yang menghargai, menghormati, rasa sayang, itu sama berlaku secara umum. Suara hati itu tidak bisa dibohongi, semua juga sama, pasti bahwa kebaikan itu baik. Tidak mungkin ketika suatu perilaku dikatakan baik oleh hati ditolak oleh umum. Selanjutnya rasa hormat juga sama aja. Ini contoh-contoh yang dibagikan universal dalam tiap lembaga. Selanjutnya tadi sudah disinggung bahwa anak dalam setiap perilaku itu mempunyai tujuan, baik salah ataupun benar. Perilaku yang pertama motivasinya yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak mengerjakan PR asal-asalan, yaitu fungsinya yang pertama yang mereka tujuannya adalah menghindari ketidaknyamanan. Mungkin kita juga pernah merasakan ketika kita tidak mengerjakan tugas atau sesuatu hal, kita tidak merasa nyaman dalam lingkungan tersebut. Begitupun anak. Anak ketika kita mungkin sindir atau kita bahasanya agak sedikit halus, tidak mengerjakan PR, mereka akan merasa tidak nyaman. Jadi motif yang pertama ketika melakukan suatu hal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pertanyaannya mungkin bagi satu individu, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Mungkin saja kita dimarahi, dihukum, atau disindir. Itu adalah motivasi dalam melaksanakan suatu perilaku. Selanjutnya motivasi yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Karena kita di dunia pendidikan mungkin selalu berkaitan dengan anak. Nah, ketika kita menugaskan sesuatu kepada anak, nah, ketika anak mengerjakan, apakah ada di sini mungkin ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari gurunya? Nah, pertanyaan yang muncul adalah seperti berikut. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak, yang pertama jelas nilai. Ketika saya melakukannya, saya akan nilai 100 atau 90, ataupun penghargaan yang lain, baik pujian ataupun yang lainnya. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang kita inginkan. Jadi seseorang berperilaku tersebut bukan karena menghindari ketidaknyamanan, bukan menghindari hukuman, ataupun ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, tapi lebih kepada kesadaran dari diri sendiri dalam memahami atau melaksanakan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan mungkin pertanyaannya, akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya? Nah, ketika mereka melakukan perbuatan baik, mungkin harapannya di depan mereka menjadi orang yang baik. Selanjutnya, nah di sini perilaku manusia tadi disesuaikan untuk menutupi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Mungkin sebelumnya tidak perlu saya terangkan dan yakin Bapak Ibu telah memahami apa itu kebutuhan dasar bagi manusia untuk bertahan hidup. Yang pertama mungkin jelas makan. Yang kedua mungkin kesehatan rumah atau kebutuhan primer. Selanjutnya yang kedua yaitu kebutuhan akan kasih sayang atau rasa diterima. Selalu bahasa keren nama love and belonging. Nah, di sini kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis, hati gitu. Nah, di sini kebutuhan disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Jadi di kelasnya udah tentu diajukan kayak jadi gaul sama-sama. Gitu.
Kemudian kebutuhan yang ketiga dari motivasi perilaku manusia itu penguasaan. Mungkin perilaku anak itu bermacam-macam. Tadi disebutkan tidak ada yang salah dalam berperilaku. Kalau menurut teori kontrol, tapi semuanya mempunyai tujuan. Yang ketiga yaitu kebutuhan berhubungan dengan kekuatan atau mencapai sesuatu, sehingga dia merasa kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya. Itu penguasaan atau kebutuhan dasar yang ketiga. Kebutuhan dasar yang selanjutnya yang keempat, kebebasan. Anak ingin merasa bebas di kelas, bengkali, itu semata-mata untuk menutupi kebutuhan dirinya akan kebebasan. Tapi kita harus bisa menyebutkannya menjadi hal yang positif, karena mereka merasa mandiri, otonomi, bebas dan kaya masyarakat, memiliki pilihan. Jadi kalau diberi sesuatu hal tidak dalam satu macam, tapi ada pilihan. Kebutuhan yang kelima yaitu tentang kesenangan atau fun. Kebutuhan akan kesenangan itu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Seperti yang telah tadi kita bahas mungkin dalam pembicaraan, anak itu harus senang di sekolah, harus bahagia. Karena kalau tertekan, anak tidak akan bisa belajar. Begitupun kita harus senang. Mudah-mudahan di sekolah kita senang, agar kita atau bisa mengajar dengan baik. Nah, untuk lebih memahami mengenai kebutuhan motivasi kebutuhan dasar tersebut, ada sedikit kasus mungkin kita akan belajar. Mungkin ibu bisa berinteraksi, bisa menjawab. Nah, contoh dalam suatu kasus atau kejadian, gini Bu, kelas 2 satu, Abi terang. Oh, yes. Di sini kasusnya, guru wali kelas 2 SDN 2 Sukamurni sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Vito. Ada namanya Vito? Ya, Mas Iji? Bukan. Abi kelas 2. Beberapa anak di kelas 2 kewahanakan padanya. Ini maksudnya tentang gurunya menuduhkan Vito yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi Vito mengambil makanan temannya secara paksa. Nah, jika Anda atau ibu bapak-bapak menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan ibu bapak-bapak lakukan? Pertama akan menanya siswa tersebut kenapa berbuat seperti itu. Oke, jadi menanyakan alasan mengapa Vito berbuat seperti itu. Ada lagi yang lain? Tersebut didekati, kemudian diselidiki tentang status sosialnya. Baik, bagus, terima kasih. Nah, mungkin yang pertama, jika jawabannya, tadi kan ada investigasi, sudah betul investigasi. Apa yang menjadi permasalahan Vito selalu minta pertolongan. Jika jawabannya karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi itu adalah apa Bu? Kebutuhan dasar apa yang diinginkan itu? Makan atau kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Bagus, ini jawabannya ya. Jadi kebutuhan akan bertahan hidup. Bagus Bu. Saya yakin Ibu sudah paham juga tadi. Ini hanya sebatas kewajiban saya apa yang masih pelajari. Yang kedua, jika jawabannya begini, mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahukan kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar dari pendidikan itu apa Bu? Perhatian. Ini jawabannya bagus, benar. Kebutuhan akan kasih sayang atau rasa diterima. Love and belonging, sahabat bahasa begitu lama.
Selanjutnya, jika jawaban dari Tito ketika ditanya adalah begini, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya kebutuhan Tito yang sedang dipenuhi adalah apa, Bu? Kebutuhan apa? Perhatian, kasih sayang, apa lagi? Ini jawabannya. Kebutuhan akan pengakuan atas kemampuan. Jadi mampu mendominasi orang lain bisa. Jadi dia menunjukkan bahwa dia itu bisa kuat. Tapi apakah itu baik ketika mengambil makanan dari temannya? Nah, tinggal kita menyelesaikannya. Diarahkan kepada yang positif. Bagus, terima kasih. Selanjutnya, jika jawaban Tito ketika ditanya adalah ini, dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya. Jadi Tito teh bosan nih, Bu. Karena ibunya masih hati sangu jeung nau, sangu nau. Nah, jadi kebutuhan apa yang dipenuhi oleh Tito? Ini pilihan. Ketika dia melihat temannya berbekal sosis, mungkin dia ingin merasakan sosis. Jadi tetap wae bosen. Jadi Tito menginginkan atau ingin menutupi kebutuhannya, yaitu kebutuhan akan pilihan. Jadi memilih. Selanjutnya, nah jika jawaban Tito ketika ditanya seperti ini, dia melakukannya karena iseng. Tak kelas 1, kelas 2, kelas 3 sama usungna terus bapak kita tidak. Jadi dia menikmati ekspresi teman-temannya lucu ketika dia minum makanannya. Maka kebutuhan apa yang dia penuhi? Bu, kebutuhan apa? Dia merasa dia iseng. Jadi dia menikmati ekspresi teman-temannya yang lucu. Ketika diambil teh merengek anak tersebut. Kebutuhan apa yang sedang dipenuhi oleh Tito, Bu? Serasa senang. Kesenangan. Jadi lagu batur ketiga teh senang, resep gitu. Tapi dalam arti ini hanya dibatasi oleh koridor sebagai siswa. Jadi dia membutuhkan kesenangan. Nah, jadi kita tidak boleh membiarkannya. Carilah hal yang lain yang dapat menyenangkan anak tersebut. Nah, Bu, apa simpulan dari kita dalam mempelajari 5 kebutuhan dasar tersebut? Tidak lain tujuan yaitu kita agar dapat menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak menurut kodrat alam dan kodrat zamannya, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu seperti tujuan daripada kita mempelajari 5 kebutuhan dasar. Nah, ketika anak tersebut sedang menutupi kebutuhannya menurut teori kontrol tadi, jadi ini agar kita mampu mengarahkan ini anak harus bagaimana, Selanjutnya, Bu, lah cuma mana mananya? Wah, ini kita refleksi dulu ya, Bu ya. Kita memikirkan perjalanan kita ke belakang. Setelah senang koyek. Nih, kembali ke penerapan disiplin yang telah kita lakukan. Apakah yang telah kita laksanakan selama ini efektif? Apakah telah berpusat pada anak? Apakah memerdekakan anak? Apakah memerdekakan anak? Bagaimana caranya dan mengapa? Bagaimana, Bu, ketika Ibu menerapkan disiplin tersebut pada anak? Coba dengan cara yang kita lakukan. Pertama-tama, pendapat saya sebelum menerapkan kepada anak ini, kita harus bisa menelusuri teladan dari pendidiknya, sehingga anak melihat kemudian diekspresikan atau disampaikan. Bagus. Jadi kembali lagi kepada diri kita dulu sebagai pendidik. Jadi tampilkan dulu disiplin kita. Usahakan kita melaksanakan apa yang jadi seharusnya kita laksanakan. Tetap kita berpandangan kepada nilai-nilai kebajikan tadi.
Ketika kita telah melaksanakannya, anak-anak pun akan mencontoh. Coba ada lagi yang lain Bu dalam menegakkan kita disiplin pada anak. Ada lagi yang lain. Ketika anak tidak mengerjakan tugas bagaimana Bu? Ya, misalkan di takut-takutnya ini, awas kalau tidak mengerjakan tugas, ini bapak akan telepon orang tua kalian. Oh, bagus. Ada seperti itu. Mungkin ibu juga pernah melaksanakan. Saya pun pernah seperti itu. Jadi kita kepada anak seolah-olah mengancam, kita akan melaporkan. Ada lagi yang lain. Bisa juga begini, misalnya seandainya ada anak yang tidak mengerjakan PR misalnya, Ya. kemudian diperiksa, ditanya kenapa tidak mengerjakan PR, Iya. kenapa itu bisa, jadi anak akan termotivasi, akan timbul dari motivasi. Ya. Kalau misalnya emang bagus saya datang ke rumah, tapi dilaporkan saya juga sudah begitu, tentu tergantung kepada anaknya. Iya. Diberi motivasi. Diberi motivasi atau kayak bos mana lagi. Banyak ya yang pernah kita lakukan. Nah, sekarang kita akan melihat diri kita ke belakang itu di mana posisi kita. Ini kontrol. Jadi ada 5 posisi kontrol restitusi perbaikan. Ini yang pertama. Apakah kita sering atau pernah melaksanakan menghukum murid sebelumnya? Pernah? Saya pun demikian. Pernah, bukan pernah mungkin sering ya. Kita sering dihukum, tapi mungkin dalam artian mendidik. Tapi sebaiknya posisi kita dalam mengontrol tersebut dengan melakukan hukuman tidak usah, jangan dilakukan, ya, jangan dilakukan. Karena bentuk hukuman tersebut intinya dalam situasi ataupun identitas gagal maksudnya. Jadi sebisa mungkin kontrol posisi kepada anak dalam posisi satu sebagai penghukum jangan kita lakukan. Yang kedua, pemula merasa bersalah seperti tadi ada. Nah, bagaimana ketika kita menciptakan anak bahwa anak ikut kepada aturan kita sehingga anak merasa bersalah gitu, tidak melakukan apa yang kita inginkan. Mungkin pernah seperti itu Bu, Bapak? Pernah ya? Nah, yang ketiga, teman. Pendekatannya sebagai teman. Jadi diajak ngobrol jika aturan. Padahal orang pada intinya dilakukan disiplin. Nah, sering apa sih? Apalagi bapak-bapak ibu yang di kelas rendah sering ya. Yang keempatnya sebagai pemantau. Jadi melihat apakah peraturan tersebut ditegakkan atau tidak. Itu pemantau. Apakah sering itu seperti itu? Sering. Ini yang kelima sebagai manajer. Mungkin pertanyaan pertama, apakah perilaku kita sebelumnya itu masuk dalam posisi ini? Di mana posisi kita? Apakah kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau pemantau, ataupun bahkan pernah menjadi seorang manajer dalam menyelesaikan masalah? Nah, Bu, di sini kita akan lihat karakteristik satu persatu dari posisi 5 kontrol tersebut. Yang pertama tadi penghukum. Biasanya nada suaranya tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, mungkin jadi nunjuk-nunjuk. Kamu begini, dan seterusnya. Mungkin seperti itu ya karakter itu. Apakah memang kita pernah melakukannya di belakang? Kalau saya sendiri, mungkin sering ya. Contohnya seperti ini. Terlambat lagi, pasti terlambat. Selalu datang terlambat. Kapan saya dapat waktu? Seperti itu kan lebihnya. Nah, pertanyaannya bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat murid datang terlambat, dan bagaimana hasilnya kepada anak tersebut? Mungkin anak akan merasa marah, dendam, bersifat agresif. Bisa jadi ketika anak sudah duduk, dia coret bangku, coret buku. Kemudian mungkin lebih tragis di sini ketika pulang dia menyobek jok motor bapak atau ibu. Mungkin gurat paku karena mobil bapak-bapak ibu-ibu.
Nah itu, seperti itu. Jadi tadi juga disebutkan bahwa posisi kontrol nomor 1 sebagai penghukum sebisa-bisa jangan dilakukan. Tapi Pak, kalau di segi penghukum, kalau penghukumnya misalkan secara mendidik pernah saya lakukan. Contoh ada yang memakai sendal, saya di itu, Lutfi kamu memakai sendal, ibu sudah berulang kali kamu tidak boleh memakai sendal kecuali kalau ibu sakit. Ibu kamu akan hukum pelajari perkalian 3 sampai perkalian 7 misalkan. Diberi hukumannya seperti seolah-olah memberi pelajaran bukan menghukum fisik atau yang lainnya, menjadikan dropnya anak bukan justru itu menjunjung tinggi, justru menambah pengetahuan, lebih menambah pengetahuan siswa, mungkin ke arah seperti itu. Memang posisi seperti tersebut sering mungkin kita lakukannya karena memang mungkin kita belum memahami bagaimana seharusnya kita berperilaku. Tapi mungkin yang kita bahas atau kita sampai sekarang, cobalah alternatif lain yang lebih kepada pendidik, dalam artian yang namanya menghukum tetap itu tidak baik. Sebisa-bisa jangan sampai dilakukan. Walaupun misalnya memang anak tersebut patuh dengan hukuman, sebenarnya boleh. Tapi untuk cobalah kita jangan sampai seperti itu. Bagaimana kalau kata hukumnya diganti dengan sanksi? Nah, nanti bayar hukumnya dengan sanksi. Coba kita akan cek atau video seperti apa posisi hukum. Internet sebentar. Nalan! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Itu salah satu contoh dalam posisi kontrol di penghukum. Mungkin kalau kita menganalisis ketika anak melakukan kesalahan, kita diberi tugas yang lain. Di sini ilustrasinya anak diberi hukuman untuk keliling lapangan. Kalau berpikiran lain, itu juga mendidik katanya. Itu juga olahraga biar sehat. Tapi kan tetap posisinya konotasi dihukum. Jadi jangan sampai kata-kata tersebut seolah-olah kita yang melaksanakan. Mungkin seperti kita diganti dengan restitusi. Nah, sekarang posisi kontrol yang kedua, Ibu, membuat merasa bersalah. Nah, bagaimana karakteristiknya? Nah, mungkin ibu-ibu juga pernah melaksanakan atau melakukan. Nada suara kita memelas, halus, sedih, bahasa tubuh. Nah, kita merapat pada anak tersebut. Nah, di sini contohnya, tadi kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan berlama lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar berkecewa kepada kamu. Nah, dengan perasaan itu, anak akan merasa bersalah karena tidak bisa sesuai dengan apa yang diinginkan ibu tersebut. Nah, kemudian perasaannya bagaimana? Anak tersebut ketika ditegur dengan posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Ini Bu, hasilnya akan seperti ini jika kita melaksanakannya. Murid
akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Karena sikap tersebut lebih berbahaya. Lebih berbahaya itu ya. Nah, mengapa? Nah, di sana akan tertanam emosi ataupun rasa dalam perasaan yang dalam. Ya. Murid dengan perasaan, tidak seperti murid dalam penghukum. Kalau penghukum hanya bisa menumpahkan amarah, tapi kalau merasa bersalah akan dirinya, mungkin dia akan lebih merasa kepada hal-hal yang lebih kepada negatif. Kalau penghukum hanya marah mungkin seperti itu, tapi kalau merasa bersalah dia akan lebih daripada posisi tersebut. Nah, ini contoh beliau yang memposisikan posisi merasa bersalah. Menikmati lagi Bu. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, itu posisi kontrol sebagai membuat merasa bersalah. Jadi lebih tajam rasa yang dihasilkan, tapi negatif ya. Termasuk ke dalam identitas yang gagal. Selanjutnya yang ketiga, di sini ada posisi kontrol sebagai teman. Pasti ibu dan bapak melaksanakannya, tapi mungkin tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan tersebut adalah posisi kontrol yang sesuai dengan yang kita bahas hari ini. Ada suara pasti ramah kalau sebagai teman, akrab, kemudian bercanda. Bahasa tubuh pun kita merapat kepada anak, mata dan senyum juga jenaka. Seperti kita layaknya teman, ya. Nah, contohnya seperti ini. Tadi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah diambil bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertelinga. Ya sudah, tidak apa-apa, dulu ya. Nanti bapak berbantu kamu ini. Jadi pendekatannya mungkin dilakukan seperti sebaya sama dengan teman. Nah, bagaimana hasilnya dari pendekatan tersebut dan bagaimana perasaan murid jika gurunya seperti teman? Nah, mungkin ini yang akan dihasilkan. Murid akan merasa senang dan akrab. Jadi ketika kita mendekat, ngobrol, ketika merasa akrab, guru akan merasa siswa akan merasa senang. Ini termasuk dampak yang positif ya. Jadi identitasnya identitas sukses. Tapi kalau yang dua, penghukum dan pembuat merasa bersalah, itu termasuk ke dalam identitas gagal. Sedangkan yang ketiga, ini termasuk ke dalam identitas yang sukses. Hanya saja sisi negatif, murid ini menjadi tergantung kepada guru. Jadi ketika pendekatannya sebagai teman, murid akan merasa tergantung kepada guru tersebut. Jika ada masalah, maka dia akan mencari guru tersebut. Karena kita memposisikan sebagai teman. Nah, adik pun akan suka berbuat hal tersebut jika hanya ada guru tersebut.
Jadi kalau ada guru yang lain mungkin dia tidak akan melaksanakannya. Nah, contoh sebagai teman kita nonton lagi. Pemainan cilik-cilik ternyata. Nan, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Demikian Bu. Jadi kalau posisi sebagai teman berlaku juga bagaimana teman ketika ngobrol. Siswa tadi ilustrasikan cengengesan. Jadi tapi tetap menghormati kepada gurunya. Ya, tapi yang menjadi negatifnya selalu tergantungan kepada guru tersebut ketika berposisi sebagai teman. Nah selanjutnya ada keempat. Nah di sini pemantau. Mungkin pertanyaan Bapak tadi bisa terjawab di mana posisi kita sebenarnya. Karakteristik dari pemantau, nah suaranya datar, ya. Karena apa? Ini formal, berbicara dengan aturan, ya. Aturan ataupun tata tertib yang harus dilaksanakan. Nah, contohnya ketika ada anak yang melambat, suaranya datar dan bahasa tubuh formal, jadi tidak seperti posisi teman ataupun posisi pembuat merasa bersalah. Contoh mungkin, tapi maaf sebelumnya jika dalam mengilustrasikan contoh tersebut kurang pas, tapi tetap kita suaranya datar dan bahasa formal sebagai bentuk dalam melaksanakan atau konsekuensi kepada peraturan yang harus ditegakkan. Adik, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Nah, itu bahasa dari guru. Nah, kemudian guru menjawab. Nah, guru berbicara lagi. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan dengan terlambat? Nah, tadi. Nah, ketika murid menyatakan tahu bahwa dia terlambat dan konsekuensi juga telah dipahami, maka guru akan berkata lagi, ya benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang terberikan tadi. Saya tunggu. Jadi bahasanya datar, ya, tidak seperti teman wai gitu ya, karena berbicara sesuai dengan aturan formal. Nah, bagaimana perasaan anak jika diperlakukan seperti itu? Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Tadi konsekuensinya yaitu dia harus tinggal di kelas ketika istirahat. Jadi dia melaksanakan tugas yang belum. Tapi yang jadi permasalahan sebenarnya ketika dia melaksanakan tugas tetap harus dibimbing oleh guru. Jadi dukungan gitu, jadi tinggalkan. Nah, mereka juga akan merasa kehilangan waktu ya ketika orang lain istirahat, dia harus di dalam kelas mengerjakan tugas. Nah, konsekuensinya seperti tadi ya Pak, bahwa ketika anak telah melanggar suatu peraturan, nah di sini konsekuensinya akan diterima oleh anak tersebut. Karena apa? Melanggar peraturan. Nah, ini juga termasuk identitas yang sukses, gitu ya. Karena ketika anak melaksanakan atau melakukan suatu kesalahan, tadi konsekuensinya harus mengerjakan tugas ketika istirahat. Tapi pertanyaannya, apakah gurunya mau terus tinggal di dalam kelas? Nah, seperti itu. Tinggal kita bagaimana cara menyikapi dalam permasalahan tersebut.
Contohnya seperti ini. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, seperti itu ketika dalam posisi sebagai pemantau atau monitor. Jadi konsekuensi ataupun kita konsekuen terhadap peraturan di sekolah. Jadi yang tadi diungkapkan oleh Bapak, ketika kita melakukan restitusi, Bapak sebenarnya ada dalam posisi yang keempat, itu posisi sebagai pemantau karena konsensus terhadap peraturan, sehingga siswa mau tidak mau melaksanakan konsekuensi akibat kesalahannya. Yang terakhir, posisi kontrol sebagai manajer. Nah, di sini karakteristiknya suaranya tulus, kemudian bahasa tubuhnya tidak kaku, jadi mendekati kepada murid, ya, santai di sini. Contohnya seperti ini. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, itu guru pun berbicara. Selanjutnya, guru pun menanyakan apa yang harus dilakukan, ya. Lalu menanyakan mengenai apa keyakinan yang diyakini agar siswa tersebut mau merestitusi diri sendiri sehingga ada perbaikan atau mampu menyelesaikan masalah dengan inisiatif dia sendiri. Bagaimana perasaan murid diperlakukan guru seperti itu? Nah, di sini hasilnya ini yang kita harapkan. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid. Jadi murid bertanggung jawab kepada apa yang diperbuatnya dengan mencari jalan keluar permasalahannya. Nanti ketika tadi terlambat, mungkin apa yang harus dilakukan oleh murid? Bukan dari faktor eksternal, tapi muncul dari dalam diri sendiri, sehingga muncul atau tumbuh yang namanya motivasi intrinsik. Ini contohnya Bu, ya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah,
akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jadi dalam posisi kontrol tersebut kita mempelajari ada 5. Yang pertama tadi ada posisi penghukum. Ketika kasusnya siswa terlambat, kalau kita berposisi sebagai penghukum, tadi apa yang dilakukan? Menghukum murid dengan menyuruh untuk lari mengelilingi lapangan. Yang kedua sebagai merasa bersalah. Betul, membuat merasa bersalah. Apa yang dilakukan? Kemudian yang ketiga sebagai teman, lalu sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Jadi kesalahan tersebut direstitusi, dikembalikan lagi agar anak tersebut bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi tidak oleh kita. Kalau tadi yang pertama jelas kita menghukum, jadi eksternal di luar. Kemudian membuat merasa bersalah juga eksternal. Nah, kalau posisi manajer itu diharapkan muncul dari dalam dirinya untuk memperbaiki diri sendiri. Nah, kemudian aku itu. Nah, kesimpulannya dari 5 posisi kontrol, yang pertama tadi ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan posisi manajer. Nah, yang 2 ini, Bu, yang 2 ini termasuk ke dalam kontrol yang identitasnya gagal. Sekarang mungkin kita berusaha jangan dilakukan sebagai hukum dan pembuat merasa bersalah, karena dampaknya sangat besar. Walaupun kita tidak melihat secara langsung, mungkin nanti pernah kita mendengar ataupun mengalami ketika anak sudah SMA, karena kita pernah menghukum di SD, kita bertemu di jalan, kita ditantang duel. Ada ya? Karena apa? Nah, di sini posisinya ketika melakukan restitusi kepada seorang anak, dia dihukum sehingga muncul rasa dendam dalam dirinya. Sudah dia besar, kita tua, kita ditantang oleh mereka. Berarti kita saat itu mengalami kegagalan. Jadi sebisa mungkin kedua posisi kontrol ini, yaitu penghukum dan pembuat merasa bersalah, jangan dilakukan karena termasuk ke dalam kontrol yang negatif. Identitasnya juga identitas gagal. Nah, bagaimana dengan yang ketiga, yaitu teman, pemantau, dan manajer? Itu yang akan kita berusaha kita lakukan, terutama di manajer. Karena di manajer memberikan solusi ataupun jalan keluar dari apa yang dialaminya, karena motivasi dari dalam diri sendiri. Nah, adapun hasil itu telah kita bahas dari satu persatu. Kita lanjut ya, Bu. Keyakinan kelas tadi di dalam posisi yang kelima, yaitu posisi manajer berkaitan dengan keyakinan kelas. Jadi pertanyaan, apa yang kita yakini? Kembali ke belakang dari materinya bahwa keyakinan itu bersumber dari kebajikan yang universal. Jadi mengapa kita harus keyakinan, tidak peraturan saja? Sebenarnya hampir kita kalau berpikir secara sepintas, yang namanya keyakinan dan peraturan hampir sama gitu ya. Tapi di mana perbedaannya? Coba kita akan ulas satu-satu di sini. Mengapa keyakinan kelas? Dan mengapa tidak peraturan kelas saja? Di sini, Bu, coba kita berpikirkan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Mungkin jawabannya bervariasi. Kira-kira apa, Bu? Mengapa kita harus pakai helm? Demi keselamatan pengendara. Keselamatan, bagus, Bu. Mengapa keselamatan? Kita meyakini bahwa keselamatan itu sama, hal penting bagi setiap manusia, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, dan sebagainya. Karena selamat itu penting. Tapi kalau jawabannya karena takut ditilang oleh polisi, nah itu lain lagi, karena mengambil kepada peraturan. Peraturannya kita menggunakan helm itu untuk keselamatan, karena keselamatan yang utama.
itu nilai kebajikan. Jadi tidak peraturan ya. Kita berpikir, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mengapa, Bu? Tidak tertular penyakit. Nah, sama ya, betul. Itu juga keselamatan. Keselamatan ya. Kita selamat tadi atau terbebas tadi terjangkitnya virus ataupun penyakit. Nah, lanjutkan. Nah, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya yang positif? Karena kita yang di sini mempelajari mengenai budaya positif. Nah, di sini Bu, jadi dengan adanya keyakinan kelas seperti tadi telah disebutkan, jadi kita bukan berbicara peraturan, karena peraturan itu bersifat mengikat, ya. Tapi kalau sudah kepada keyakinan, yakin, ketika berpikir kita akan membeli motor dari dari Sumur Kondang misalkan ke Cinyawa, tapi karena kita yakin akan keselamatan kita, nah kita pakai helm. Jangan bilang tidak ada polisi, tidak pakai helm. Itu jelas keyakinannya tidak dipahami yang maksud dengan keyakinan. Tapi kalau kita yakin, kita pakai helm. Kan tidak tahu. Kalau berbicara peraturan, tidak akan ada polisi, tidak akan tilang. Tapi kalau kita berbicara keyakinan, kita yakin ini untuk keselamatan kita, maka kita pakai helm. Nah, ini dengan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajaran Pancasila. Jadi intinya mau tidak mau kita harus berusaha untuk mewujudkan karakteristik anak didik kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, apa itu keyakinan kelas? Kita bahas lagi di sini. Salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Nah ini, apa itu keyakinan kelas? Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, pun agama. Nah, kalau kita dibandingkan dengan peraturan, nah di sini kita lebih abstrak ya. Yang pertama, keyakinan lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan terperinci, misalkan tidak boleh begini atau harus melakukan ini. Tapi keyakinan kelas simple, tapi abstrak, saling menghormati, saling menyayangi. Nah, itu yang dimaksud ya, keselamatan. Kan kalau berbicara peraturan, kita harus menggunakan helm ketika berkendara motor. Tapi kalau kita berbicara keyakinan, itu untuk keselamatan. Nah, lebih simpel ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal seperti barusan. Kemudian pernyataan keyakinan kelas biasa dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi maksudnya kata tidak itu dihilangkan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu kalimatnya berkonotasi negatif. Rupanya, tapi kita ubah menjadi kalimat yang positif. Membuang sampah pada. Oke, mantap. Ibu lebih paham lah seperti itu. Bagus tuh. Jadi kita ke bahasa-bahasa yang lebih positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak. Jadi jangan banyak-banyak, dia kalau membuat nanti cukup 4, 5, kalau kelas rendah mungkin. Kelas 6, kelas tinggi bisa 6, 7. Jadi usah banyak. Yang jelas nanti ada cara untuk bagaimana membuat keyakinan. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi. Jadi semua anak berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi tidak permanen. Setiap waktu kita ubah jika ada perubahan. Lanjut ya Bu. Nah, dalam membuat keyakinan kelas. Nah, di sini yang pertama kepada warga kelas atau murid-murid, kita bercurah pendapat. Silahkan tuliskan salah satu keyakinan menurut kalian. Jadi anak-anak menulis semuanya, dikasih nanti post-it ataupun kertas lembar. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid. Jadi bisa dituliskan kembali dalam sebuah kertas besar oleh kita. Menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas.
Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Tadi sudah Bu ya. Kemudian tinjau kembali daftar jumlah pendapat yang sudah dicatat. Jadi tinjau kembali satu-satu tiap orang. Tinjau ulang keyakinan sekolah secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Jadi kalau dia sama, dia satu. Mungkin saja dari 40 orang itu karena mempunyai pikirannya sama, hanya jadi 5 keyakinan kelasnya. Setelah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan tinjau ulang. Ini tinjau ulang lagi. Ini keyakinan kelas kita 1, 2, 3, 4, 5. Nah di sini yang terakhir letakkan di dinding kelas di tempat yang mudah terlihat, dan seyogyanya semua kelas, semua warga menandatangani hasil keyakinan kelas tersebut agar mereka berusaha untuk bertanggung jawab. Nah, bagaimana membuat keyakinan kelas? Saya kasihkan sedikit saja ya. Nah ini, Abi nyobian kaler itu salib seperti itu. Ini sudah ya mengenai keyakinan kelasnya. Telah beberapa sudah kita bahas. Ini sebenarnya ya yang diupload di Twitter. Dan di sini setiap murid menuliskan keyakinannya masing-masing. Saya kasih kertas post-it 1 masing-masing. Jadi menuliskan apa yang mereka yakini. Ya. Misalkan mereka meyakini saling menghormati, saling menyayangi. Silakan ditulis apa yang dipikirkan oleh mereka. Kembali dulu yang berita Pak Yogi. Itu adalah papan panjang. Jadi maksudnya ketika sudah beres, siswa menempelkan keyakinan kelas masing-masing. Si A menempelkan si B, si B. Kalau cukup di bawah, menempelkan keyakinan masing-masing. Silakan. Ya sudah, jangan menghalangi, silakan dulu. Kalau masih banyak dari depan, mohon ke belakang dulu. Jadi upami yang ada Roma yang reward itunya yang ada pamong gitu. Dari lah nanti. Nah, seperti antri. Nah, biasa kita menilai keyakinan kelas itu ya. Nah, setelah ditempelkan, dibacakan oleh 100 siswa. Dibacakan. Jadi pada diri sendiri berbicara sopan kepada guru dan orang tua. Nah, ini bu hasilnya ya di sebelah 29 30 berapa sebentar lagi 20 jadi 7 keyakinan kelas. Nah ini bu keyakinan kelas 6 ketika saya membuat. Jadi dari sekian orang siswa banyak hanya ini. Yang tadinya disiplin, membuang sampah pada tempatnya, jujur dalam berbicara, mengerjakan tugas tepat waktu, percaya diri dan hormat kepada orang lain. Itu keyakinan kelas yang telah dibuat oleh saya di Sukamti. Nah, kalau untuk lebih mendalam mengenai materi keyakinan kelas, kita di sini membuat tabel konteks kegiatan tanpa seperti atau tidak tanpa seperti. Kasusnya ataupun poinnya itu bersikap positif. Nah, bagaimana ketika apa yang kita inginkan dari siswa bersikap positif. Nah, di sini tanpa seperti, jadi kelihatan siswa bermain dengan khusyuk, tanpa seperti, jujur dalam berbicara, menjaga fasilitas umum, menyapa dan ucapan salam, sportif dalam bertindak dan lain sebagainya. Nah, kalau tidak tanpa seperti ini, mungkin siswanya belajar tanpa berdoa terlebih dahulu, sering berkata bohong, sering merusak fasilitas umum, tidak peduli, sering melakukan kelicikan dan lain sebagainya. Mungkin saya percepat ya Bu, tapi saya yakin sudah paham. Kemudian kegiatan tanpa seperti masih kita notek. Contoh poin yang kedua, yaitu percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Nah, kalau anak
tersebut melakukannya berarti akan seperti menghormati pembicaraan orang lain. Kan poinnya menghormati orang lain. Kemudian percaya kepada orang lain. Meminta izin jika menggunakan barang-barang lain dan sebagainya. Nah, kalau seperti ini, suka memotong pembicaraan orang lain, tidak percaya kepada orang lain, itu menampilkan tidak tampak. Ya. Kita lanjutkan saja. Tabel Y sekarang. Poinnya, setiap anggota kelas melakukan tugas. Nah, di sini apa yang kita ingin dengarkan ketika siswa melakukan tugas? Ini Bu, kurang lebih seperti ini. Baiklah, saya paham. Jika anak ada bahasa seperti itu, berarti anak sedang konsentrasi dalam mengerjakan tugas. Kemudian ada lagi berbicara, bagaimana saya mengerjakan yang ini? Berarti siswa berpikir untuk menyelesaikan tugas tersebut. Ketika kita mendengar kelas seperti itu, ini yang kita dengar. Kalau poinnya, ya, semua siswa melakukan tugas. Mari kita bereskan bersama. Nah, ada yang leader membereskan tugas di kelas. Saya suka dengan tugas seperti ini, berarti anak mengerjakan dan dia menyenangi tugas tersebut. Itu ketika setiap anggota kelas melakukan tugas. Itu yang kita dengar. Kemudian apa yang terlihat di sini? Kita melihat dalam kelas kita siswa mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Kemudian berkonsentrasi terhadap apa yang sedang dilakukan, menyerahkan tugas tepat waktu, memberikan karya yang terbaiknya, yang original, antusias dalam melaksanakan tugas secara gotong royong. Mungkin kita akan melihat anak tersebut berperilaku seperti itu. Jika poinnya setiap anggota melakukan tugas. Dan bagaimana perilaku? Kita di sini perilaku yang ingin kita lihat. Yang pertama, mungkin melihat siswa semangat dalam bekerja, kemudian berbagi tugas dengan teman. Jadi dia punya nira, ya, dibagi-bagi tugas sesuai dengan instruksi atau tugas dari guru. Memberikan kesempatan kepada orang lain juga sama. Ada hal-hal yang mungkin ketika kita mampu pulang selayaknya, tapi orang lain memberikan kepada orang lain, kita memberikan tanggung jawab, orang lain bisa sekarang mempersingkat waktu. Selanjutnya, ini hanya sebenarnya pendalaman dari keyakinan. Di sini Bu Ibu ada tugas guru, tugas murid. Tugasnya ini mengejarkan pengetahuan, memberikan rasa aman, menjadi teladan, menilai, kemudian mengapresiasi kegiatan siswa. Bagaimana tugas murid dia tugasnya seperti ini: menyerap ilmu pengetahuan, memelihara semangat belajar, mengembangkan bakat dan potensi diri, menyelesaikan tugas tepat waktu, menjalankan keyakinan kelas yang disepakati. Itu tugasnya. Jadi kita membuat dengan murid seperti ini. Nah, tugas ibu naon, ya tugas ibu mah. Bapak anak juga mungkin bisa menyatakan tugas ibu teh ya. Nah, bagaimana tugas kalian? Nah, ini Bu tugas saya. Jadi kita bisa sendiri mana tugas sebagai guru, mana tugas untuk anak, sehingga anak muncul keyakinan dalam melaksanakan tugas tersebut. Nah, kemudian kegiatan tugas saya, tugas kamu masih di sini. Guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, jelas ya Bu ya. Kemudian guru tugasnya bukan memaksa untuk belajar, bukan merapikan barang-barang murid, juga bukan menyiapkan makanan atau alat tulis guru. Juga murid di sini tugasnya bukan menyakiti atau sakiti, mengeluh, rusak barang-barang, melakukan tugas itu. Tapi kadang-kadang seperti barangnya, tapi itu dalam bentuk kepada pelatihan sehingga untuk budak teh. Sebenarnya tugas guru laksanakan dulu, tugas siswa siswa. Beberapa saat lagi Bu ya, kita mengingat ke restitusi. Apa itu restitusi? Nah, di sini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kita mengulas yang tadi yang melakukan dalam posisi kontrol ya, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya mereka dengan karakter yang lebih baik,
lebih kuat. Itu menurut dosen tahun 2004. Kemudian beliau pun menyatakan bahwa restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus berperilaku memperlakukan orang lain. Nah, di sini fungsinya. Jadi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Itu paling intinya. Jadi restitusi itu murid tersebut menjadi intinya harus lebih baik dengan lebih memiliki tujuan, lebih positif, dan mengembalikan dirinya pada kelompoknya dengan lebih kuat, bukan diasingkan ketika murid melakukan suatu kesalahan. Pendekannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya lebih kepada menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Tadi sudah saya bahas dan juga telah saya contohkan. Juga melalui restitusi itu, ketika murid berbuat salah, nah di sini guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal. Jadi perbaikan ke dalam diri sendiri tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang mereka perbuat maksudnya, dan mendapatkan kembali harga dirinya. Jadi kebanyakan kita ketika mengalami kesalahan, mereka akan merasa diasingkan, terpojokkan. Tapi untuk restitusi diharapkan seperti ini. Jadi mereka kembali kepada harga dirinya. Nah, ciri-ciri restitusi diantaranya bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Restitusi bersifat tawaran, bukan dipaksa ya, bukan paksa itu. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Tadi sudah, itu evaluasi diri. Mencari kebutuhan dasar, sudah saya bilang tadi bahwa setiap tindakan itu bertujuan untuk menutupi atau mencari apa yang dibutuhkan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi serta mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini Bu, ada segitiga restitusi. Yang pertama, Anda menstabilkan identitas atau stabilis identity. Sisi yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah atau validate behavior. Yang ketiga, menanyakan keyakinan atau stick belief. Nah, ini sudah barusan tahapan segitiga restitusi. Nah, sisi satu yaitu menstabilkan identitas. Pada prinsipnya kita harus tahu bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika kita memvonis, ketika murid berbuat salah, dia langsung divonis bahwa itu suatu kesalahan. Jangan gitu ya. Tapi itu adalah sebuah proses pembelajaran. Mungkin pada contoh konkret, anak kelas 1 masuk tidak bisa apa-apa. Apa salah mereka tidak bisa menulis? Apakah suatu kesalahan? Tidak. Itu adalah pembelajaran. Jadi kalau kita tahu itu salah, kita belajar. Kita salah, kemudian kita mempelajari. Nah, kita akan tahu apa yang benar. Jadi kesalahan adalah suatu proses pembelajaran. Di sini sisi satu juga berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Jadi walaupun murid mengalami kesalahan, nah, kita akan geser status tersebut dari gagal menjadi orang sukses. Nah, dengan cara seperti apa? Nah, nanti kita bahas. Tapi ciri yang ketiga di sini, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Orang kan biasanya lah mungkin salah kabok, ya. Nah, jangan seperti itu sekarang. Sebab Bapak mah kena kuham. Tapi kita bertindak, nah, ajukan pernyataan. Secara pertanyaannya pernyataan bahwa membuat kesalahan adalah sesuatu hal yang wajar. Kemudian manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki atau bisa menyelesaikan ini.
Saya tidak menyalahkan kesalahan, tapi bagaimana cara mencari solusi. Sisi yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Di sini juga berdasarkan prinsip setiap pelaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Tadi telah kita singgung di kebutuhan dasar. Kemudian guru akan bergeser dari stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengetahui kebutuhan murid itu dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan disampaikan dengan ada suara tidak mengakhiri atau memojokkan. Ajukan lagi pernyataan. Ini pernyataan juga. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah tapi dari kamu bukan melakukannya tanpa suatu permasalahan. Jadi semua tindakan bermasalah. Mungkin kamu bisa membuat suatu perilaku baru yang berbeda. Lanjutkan, ini sisi yang ketiga. Ini menanyakan keyakinan atau sikap beli. Dan kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik saat berperilaku, setelah dikoordinasi dan identitas sukses setelah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi setelah murid memahami bahwa dia melakukan kesalahan, maka kita akan lari kepada keyakinan untuk mencari penyelesaian. Baru kita mengajukan pertanyaan. Nah, pertanyaannya, seperti ini. Sebagai warga kelas sekolah, sebagai warga kelas, apa yang kita yakini? Tadi contoh sudah ya. Kemudian nilai apa yang kita yakini? Seperti apa gambaran kelas yang ingin kalian inginkan? Kami menjadi seperti orang apa? Nah, nanti muncul keyakinan-keyakinan sehingga murid kita bisa berubah jadi bahasa proses. Apa yang harus kita perhatikan setelah kita melakukan restitusi? Yang akan melakukan restitusi. Yang pertama, di sini yang perlu dikaitkan adalah nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Kemudian ada kesediaan dari atau kesalahan untuk memperbaiki masalah. Selanjutnya harus relevan dalam memecahkan masalah. Kemudian ada usaha, lalu perlu mendedikasikan waktu. Jelas dalam melaksanakan restitusi harus ada waktunya. Nah, ini sebagai contoh Bu, ketika saya melakukan restitusi sebagai bentuk pemenuhan tugas di modul sebelumnya. Nah Bu, ini mezzo nonton saja lagu lah. Terlepas dari benar atau salah, ini adalah video yang telah saya buat sebelumnya. Yang tadi punya iya pada kebodohan. Oh, selain
Itu ada sedikit yang tidak teredit, jadi mungkin itu yang saya suka tidak tepat, kurang tepat dalam penelitian. Tapi kesimpulannya bahwa dengan menggunakan segitiga distribusi pada masalah yang terkait dengan siswa, sebenarnya kita menempatkan diri pada posisi manajer, ya. Jadi kalau 1-2 jadi gagal sampai kita sampai kapanpun jangan kita berusaha untuk melaksanakan posisi pada retribusi nomor 1 dan 2. Jadi kita mencoba saja ke posisi yang kelima, itu posisi manajer. Karena hal tersebut akan menumbuhkan motivasi intrinsik siswa guna penanaman nilai-nilai kebajikan agar dapat tumbuh dan berkembang membentuk karakter positif yang pada akhirnya dapat menciptakan budaya positif. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas dukungan dan partisipasinya, juga perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.